Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Hidayah dari kelompok 8 mata kuliah Ilmu Aswad. Pada video ini saya akan berpresentasi bersama teman saya Eva Komariah mengenai materi tekanan. Baik teman-teman, pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian tekanan, macam-macam dan fungsi tekanan, tingkatan tekanan, serta kaidah-kaidah tekanan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian tekanan. Saya yakin teman-teman semua secara umum sudah memahami apa itu pengertian tekanan, karena tekanan ini sudah terilustrasi ketika seseorang berbicara. Tekanan atau dalam bahasa Arab disebut dengan an-nabr, dalam bahasa Inggris disebut dengan stres, atau dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut dengan aksen. Tekanan adalah aktivitas seluruh organ bunyi dalam waktu yang bersamaan. Adapun definisi tekanan, di sini terdapat beberapa definisi, yakni diantaranya menurut Tamam Hasan, bahwasanya tekanan itu merupakan pelafalan bunyi atau suku kata yang jelas dibandingkan suku kata yang lainnya. Sedangkan menurut Kamal Bashar, tekanan adalah pelafalan suatu suku kata dalam sebuah kalimat yang pelafalannya jelas. Dari dua definisi ini, kita sudah tergambar bahwasannya tekanan ini bisa terdapat pada suatu suku kata dan bisa terdapat pada kata dalam sebuah kalimat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya tekanan adalah seluruh aktivitas organ bunyi di waktu yang bersamaan. Ketika adanya tekanan pada suatu pelafalan, maka seluruh organ bunyi ini beraktivitas secara bersamaan, yang mana otot paru-paru mengencang, kemudian dua pita suara ini berdempetan, kemudian lidah, bibir, serta langit-langit pun ikut beraktivitas untuk mengeluarkan bunyi tersebut. Situasi tekanan ini terjadi pada bunyi-bunyi yang bersuara atau disebut dengan majhur, yang mana nanti dengan adanya situasi seperti ini, maka pelafalan atau bunyi yang terdengar ini sangat jelas karena adanya getaran yang sangat kencang, getaran yang sangat kuat. Pada saat dua pita suara yang berdekatan ini menekan udara sehingga adanya getaran yang lebih jelas. Sedangkan sebaliknya, pada pelafalan bunyi-bunyi yang tidak bersuara atau mahmuz terdengar rendah, lemah, dan samar, yang mana organ-organ bunyi pada situasi tersebut tidak beraktivitas. Dua pita suara menjauh, kemudian langit-langit ini tidak menutupi pangkal rongga hidung, dan sebagainya. Lanjut teman-teman, mari kita bahas mengenai tingkatan tekanan. Mungkin teman-teman sudah seringkali memperhatikan bagaimana orang berbicara. Di situ tergambar bahwasannya orang-orang berbicara ini memiliki tekanan pada pelafalannya, dan tingkat tekanan pada pelafalannya itu berbeda-beda, tidak semuanya sama.
ada tekanan yang sangat kuat, yang lemah, kuat, lemah gitu ya. Dan itu pun sangat berpengaruh pada penyampaian maksud kita terhadap pendengar ya. Tingkatan tekanan ini terdapat 4 tingkatan. Yang pertama disebut dengan tekanan pertama, yang kedua tekanan sekunder, yang ketiga tekanan sedang, yang keempat tekanan lemah. Contohnya di sini teman-teman bisa lihat di makalah. Di situ terdapat kalimat kaifa haluk. Suku kata pertama yakni pada kai merupakan tingkat tekanan pertama. Kemudian pada suku kata kedua fa adalah tempatnya tekanan lemah. Kemudian suku kata ketiga ha tempatnya tekanan sekunder. Suku kata keempat luk menempati tempat tekanan sedang. Nah, di sini terbukti bahwasannya tekanan pada satu kalimat aja nih tekanannya sudah ada 4 macam tingkat tekanan yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini orang-orang kesusahan dalam menganalisis menentukan sebuah tingkatan tekanan pada sebuah kalimat. Akhirnya disederhanakanlah teori tingkatan tekanan ini menjadi 3 macam tingkatan tekanan, yaitu yang pertama tekanan pokok, yang kedua tekanan sekunder, yang ketiga tekanan lemah. Sampai situ orang-orang masih mengalami kesulitan untuk membedakan dan menentukan suku kata ini masuk ke dalam jenis tingkatan yang mana. Masih mengalami kesusahan. Akhirnya disederhanakan lagi macam-macam tingkatannya menjadi 2 saja, yaitu yang pertama tekanan pokok dan tekanan lemah. Yang mana pada pendapat yang ini lebih memfokuskan pada menganalisis tekanan pokok saja. Jadi kalau kita udah menemukan tekanan pokok, oh ini tekanan pokok, yang ini bukan tekanan pokok nih, nah berarti masuknya ke tekanan lemah. Hanya ada 2 kategori saja. Baik teman-teman, lanjut pada pembahasan macam-macam tekanan dan fungsinya. Tekanan memiliki 2 jenis tekanan, yaitu yang pertama tekanan dalam kata dan yang kedua tekanan dalam kalimat. Yang pertama tekanan dalam kata. Contohnya pada kata istaghfaro. Kata istaghfaro ini memiliki sejumlah suku kata, yaitu istaghfa dan ro. Nah, tekanannya terletak pada suku kata yang mana sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa tekanannya terletak pada suku kata tag. Berarti di sini disimpulkan yang namanya tekanan kata adalah tekanan yang terdapat pada suku kata dalam sebuah kata. Yang kedua yaitu tekanan dalam kalimat, yang mana tekanannya terletak pada sebuah kata tersebut yang berada dalam sebuah kalimat. Contohnya pada kalimat Muhammadun thalibun nasyitun. Tekanannya terdapat pada kata Muhammad. Muhammadun thalibun nasyitun. Tekanan yang paling tinggi ini biasanya terletak pada instrumen-instrumen tertentu, seperti instrumen syarat, kemudian kata yang meminta adanya perbuatan atau kata kerja ya. Kemudian kata yang menunjukkan kata tanya, kata negasi, dan kata larangan. Ini menunjukkan bahwa tekanan yang paling kuat berada dalam kata-kata tersebut. Contohnya
tekanan yang paling tinggi terdapat pada kata kerja ini, contohnya tawakal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Pada pelafalannya, tawakal ini diberi tekanan yang paling tinggi dibandingkan 'ala Allah. Adapun kuat atau lemahnya tekanan ini merupakan perkara yang dipengaruhi oleh makna. Jadi makna mana nih yang mau kita maksudkan atau kita perjelas, maka kata tersebutlah yang pelafalannya diberi tekanan. Baik teman-teman, lanjut ke pembahasan mengenai kaidah-kaidah tekanan dalam bahasa Arab. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antar ulama dan pembaharuan. Di sini terdapat dua kaidah, yakni kaidah tekanan pada tingkatan kata dan kaidah tekanan pada tingkatan kalimat. Mungkin setelah mempelajari materi-materi yang sebelumnya, kita jadi mikir kan ya, sebenarnya dalam satu kata ini nih, yang mana yang harus diberi tekanan gitu, atau dalam sebuah kalimat ini kata mana yang harus diberi tekanan pelafalannya gitu. Nah, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama, kaidah-kaidah tekanan pada tingkatan kata, yakni A. Apabila ada kata dari satu suku kata, maka menempatkan tekanan pada suku katanya yang satu dengan penetapan pada intinya, yaitu vokal. Contohnya pada lafaz an. Yang B, apabila ada kata dari suku kata yang pendek, menempatkan tekanan pada suku katanya yang awal. Contohnya pada kata jalasa, pada suku kata ja. Yang C, apabila ada dari suku kata yang panjang, menempatkan tekanan pada suku kata yang akhirnya. Contohnya pada kalimat maghbubin dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di makalah. Yang kedua, kaidah-kaidah tekanan pada tingkatan kalimat. Nah, pada sebuah kalimat, kata yang diberi tekanannya yakni A. Tekanan terdapat pada kalimat-kalimat istifham dan nafi dan nahi dan syarat. Contohnya pada kalimat hal katabta risalah. Tekanannya terletak pada kata istifham, yakni hal. Hal katabta risalah. Apakah kamu telah menulis surat? Yang B, tekanan terdapat pada kata yang menyempurnakan tambahan. Contohnya, sakantu hunaka syahraini faqat. Kata faqat ini diberi tekanan. Yang C, tekanan terletak pada kata tuntutan, kata kerja atau kata benda, seperti ittaqillah. Ittaqillah. Yang diberi tekanan ini kata tuntutan, yakni ittaqi, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di makalah. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Eva Komaria. Oke, saya akan melanjutkan presentasi kali ini, yakni poin berikutnya, perpindahan tekanan. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang membebaskan penekanan dalam berbicara, di mana ia tidak menekankan pada satu suku kata saja ketika menurunkan kata dari yang lain, dan tekanan berpindah mengikuti pada beberapa suku kata dalam setiap kata, seperti tekanan terdapat pada suku kata awal darosa, terdapat pada suku kata da, dan terdapat pada suku daro. Daro juga terdapat tekanan di situ. Tekanan terdapat suku kata akhir darousa, rousa. Tekanan terdapat pada suku kata awal darosa, da. Tekanan terdapat pada suku kata akhir
darosuna, suna. Tekanan terdapat pada suku kata kedua. Madrasun, madrasun. Tekanan terdapat pada suku kata akhir. Madrasuna, madrasuna, suna. Tekanan terdapat pada suku kata awal. Madrasatun, mad. Tekanan terdapat pada suku kata kedua. Madarisu, terdapat tekanan di situ. Tekanan terdapat pada suku kata akhir. Tadrisu, risu. Nah, tekanan begitu juga tekanan pada tingkatan kalimat, yakni tekanan dari satu kata ke kata yang lainnya. Dengan contoh qoro'a Muhammadun. Nah, di tekanan ini tergantung pada pembicara tersebut ingin menekankan di mana. Qoro'a Muhammadun ditekankan pada kata qoro'a, pada kata fi'il karena menjelaskan bahwa ia membaca, bukan menulis. Contoh kata lain, qoro'a Muhammadun kitaban, menekankan pada fa'il karena di sini ingin memperjelas bahwa Muhammadlah yang membaca bacaan. Nah, lanjut kepada poin berikutnya, yakni pola naber dan tanghib yang sering mengalami kesalahan dalam percakapan bahasa Arab mahasiswa. Nah, di sini banyak kesalahan-kesalahan yang sering kita ucapkan, kesalahan kata yang membuat juga kesalahan makna. Contoh ada kaifa, sukron, afwan, madza, ilaliko. Nah, contoh kaifa. Ungkapan kaifa dalam dialog ini menentukan intonasi dalam kalimat tanya. Kaifa. Kata kaifa yang sering diucapkan secara mendatar menyajikan intonasi kalimat tanya pada kata akhirnya menjadi panjang lembut. Kaifa. Nah, sukron. Perubahan ungkapan ini sering diucapkan dengan pola intonasi bahasa Indonesia atau Jawa, sehingga ungkapan ini kehilangan ciri dan karakternya yang seharusnya diungkapkan dengan memberikan tekanan pada mato. Yang pertama, sukron, karena ungkapan ini terdiri dari dua mato yang pendek. Afwan, perubahan yang sama terjadi pada ungkapan afwan sebagaimana ungkapan sukron di atas. Madza, kata madza merupakan kata tanya, madza. Dan ketika kata ini tidak ditekankan pada mato yang pertama, maka akan terjadi pemanjangan bunyi pada akhir kalimat tanya dan kehilangan intonasi yang sebenarnya. Begitupun dengan kalimat ilaliko, ungkapan ini sebenarnya ditekankan pada mato terakhir, ilaliko, bukan dipanjangkan, ilaliko. Ahlan bik, ungkapan ini salah dalam penerapan tekanan. Mato yang seharusnya ditekan tidak dipanjangkan. Ahlan bik. Ya ukhti, sobal khair. Kesalahan terjadi pada kalimat khair, lagi-lagi tidak ditekan dan panjang sehingga intonasinya salah. Sobal khair bukan sobal khair. Nah, itu terdapat contoh-contoh kalimat yang masih salah dalam penekanan atau pengucapan di kalangan mahasiswa. Nah, poin berikutnya kesalahan penerapan pola naber dan tanhib. Dalam percakapan bahasa Arab, mahasiswa salah satu unsur supramental yang memiliki pengaruh dalam pembeda arti adalah tekanan naber dan intonasi tanhib. Dalam bahasa Arab ada jumlah kata dan kalimat yang memiliki makna berbeda apabila diberi tekanan dan intonasi yang berbeda. Secara umum, kesalahan penerapan nader dan tanghib pada kata atau kalimat belum sepenuhnya dapat merubah makna. Adapun kesalahan penerapan pola naber dan tanghib dalam Maharoh Al-Kalam, mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab yang dapat menimbulkan perubahan makna dicontohkan sebagai berikut. Assalamualaikum. Dalam ungkapan ini terdapat 3 kata.
Dari kata waalaikumsalam terdapat 3 kata. Waalaikumsalam. Kata pertama, satu mato, mendapat tekanan, sedangkan kata yang kedua mengalami perpindahan tekanan disebabkan karena mato terbuka yang tidak boleh disukun, sehingga harus meletakkan naber pada mato terbuka tersebut untuk menyelamatkan makna yang terkandung. Sedangkan untuk kata yang ketiga jelas naber terletak pada akhir mato. Waalaikumsalam. Terakhir, dari jenis mato panjang. Perubahan makna dari ungkapan ini karena kesalahan dalam penampakan naber sangat berarti. Dari kata yang memiliki makna khusus menjadi makna yang luas karena kehilangan partikel makna dari makna salam dari Allah berubah menjadi salam dari siapapun. Kata berikutnya adalah kata kaifah. Kata ini tidak memiliki perubahan makna, akan tetapi kehilangan ciri dan karakter bahasa pada kalimat tersebut karena kalimat ini adalah kalimat tanya. Sukron, kata ini tidak memiliki perubahan makna, akan tetapi kehilangan ciri sama seperti kalimat kaifah ya. Afwan, sama tidak memiliki perubahan makna, hanya saja kehilangan ciri dan karakter dari kata tersebut. Madza, sama tidak ada perubahan makna, hanya saja tadi kehilangan ciri dan karakter bahasa pada kata tersebut karena kata ini juga termasuk kata tanya. Kaifa, madza itu termasuk kata tanya. Ilal liqo. Ketika kata ini tidak ilal liqo sampai ahlan bik itu tidak memiliki perubahan makna, hanya saja menghilangkan ciri dan karakter dari kata tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Saya Eva Komaria dan teman saya Sri Nur Hidayah. Mohon maaf, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.